Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufikur Rahman akan menjelaskan penggunaan software dalam contoh kasus pada materi riset akuntansi. Pada contoh kasus ini terdapat soal di mana seorang peneliti ingin meneliti tentang pengaruh antara EAT atau Earning After Tax dan EBIT atau Earning Before Interest and Taxes terhadap pendapatan yang dibayar pada PT Juwita untuk periode 2020 sampai 2029. Berikut adalah data EAT atau Earning After Tax dan EBIT atau Earning Before Interest and Taxes. Seperti bisa dilihat, datanya seperti ini. Dan kita langsung saja masuk ke software yang akan kita gunakan yakni Recommended. Jika sudah masuk seperti ini, pertama-tama kita perlu untuk membuat dataset terlebih dahulu. Di sini kita bisa masuk ke tab data, lalu new dataset, dan di sini kita beri nama regresi, sesuai dengan nama materinya. Lalu, jika sudah, kita bisa menekan tombol OK. Jika muncul tampilan seperti ini tandanya kita sudah pernah membuat dataset bernama regresi, dan jika kita ingin membuat dataset baru dengan nama yang sama, maka kita bisa menekan tombol yes. Maka akan terbuat dataset yang baru. Lalu kita di sini perlu menyesuaikan jumlah kolom dan jumlah baris dari dataset kita dengan cara menekan add column untuk menambahkan kolomnya. Di sini pada contoh kasus terdapat 3 kolom, yakni EAT, EBIT, dan pendapatan, maka kita perlu menambahkan 3 kolom dan di sini terdapat 10 baris. Sehingga kita perlu menambahkan menjadi 10 baris. Jika sudah 10 baris seperti ini, kita perlu mengganti nama dari setiap kolom yang akan kita gunakan. Di sini untuk variabel satunya kita beri nama EAT, dan variabel keduanya kita ganti nama menjadi EBIT. Lalu di sini yang variabel ketiganya adalah pendapatan. Untuk datanya bisa kita salin dari Excel yang sudah kita buat. Kita blok, Ctrl C, lalu kita tekan salah satu kolom yang akan diisi oleh data, lalu kita Ctrl V. Maka semua data akan sudah masuk ke dataset. Jika semua data sudah sesuai dan sudah masuk ke dalam dataset, kita bisa menekan tombol OK untuk menyimpannya. Maka jika sudah tersimpan, maka akan muncul tulisan berwarna biru dengan nama dari dataset kita, yakni regresi. Lalu jika kita ingin mengolah datanya dengan menggunakan metode regresi linear berganda, maka kita bisa masuk ke tab statistik, lalu bisa masuk ke fit models dan linear regression. Untuk di bagian kiri, di sini bernama response variable, di mana response variable adalah variabel terikat, sehingga kita dapat memilih variabel terikat di antara ketiga ini, yakni variabel pendapatan. Variabel pendapatan. Lalu, di sini kita pilih yang explanatory variables, di mana explanatory variables adalah variabel yang memengaruhi variabel terikat, yakni variabel bebas. Di sini variabel bebasnya adalah EAT dan EBIT. Untuk memilih dua-duanya seperti ini, kita bisa menekan tombol Shift pada keyboard kita, lalu memilih keduanya secara bergantian. Dan jika sudah, maka kita bisa menekan tombol OK untuk menyimpannya. Ini artinya model sudah pernah kita buat. Jika kita ingin menimpanya, kita bisa menekan tombol yes. Lalu akan muncul hasilnya seperti ini. Di sini terdapat hasilnya yang kita butuhkan untuk menjawab dari contoh kasus tersebut. Di sini ditanyakan persamaan regresi, uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Di sini saya akan menjelaskan di mana letak-letaknya. Di sini terdapat konstantanya sebesar 8.378,5 dan uji T dari EBIT atau uji T dari variabel bebas pertamanya sebesar negatif 648,8. Lalu nilai uji T dari variabel bebas keduanya atau EAT-nya sebesar 382,5. Sehingga dapat disimpulkan dari persamaannya adalah Y sama dengan
min 648,8 beta 1 ditambah 382,5 beta 2 ditambah 8.378,5. Lalu pertanyaan ketiganya adalah nilai dari uji F. Nilai uji F dari variabel bebas pertamanya yakni EBIT adalah sebesar 0,00605. Lalu nilai uji F dari variabel bebas keduanya atau EAT adalah sebesar 0,10855. Lalu pertanyaan keempatnya adalah koefisien determinasinya di sini terletak pada adjusted R squared ini, di mana hasilnya R squared adalah sebesar 0,6179. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.